dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua. Ya, ya, terus, iya, sukitnya. Oke, terus sampai kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, maka tanganmu, Yesus hari ini akan melepaskan engkau akan dikubur dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Bapa di dalam nama Yesus, Anak dan Roh Kudus, lepas dia dalam nama Yesus, segalanya dibuat dalam nama Yesus, 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 segalanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, lepas Yesus, Yesus, dalam nama 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 Yesus, lepas, 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 lepas. Ini apa, Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa, Boy? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma beda warna Ah, aja. bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Ah. Kalau ini apa, Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Ah. Contoh kita kasih nama bolpen, contoh alam ya kita kasih contoh ya, bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Iya itu sama, Pak. Satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda Ya, toh? beda. Nah, Tapi fungsinya, ya, misalkan fungsinya bentar loh, fungsinya sama toh? Fungsinya, sama, Pak. fungsinya. Untuk tulis juga, Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Alah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. Tiga pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Ya, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan, oh, udah parah lagi kalau ini. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah, ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik, yang muda-mudi, yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center,
Channelnya itu channel sudronisasi. Hehehe. Makasih Mbak Udin. Ngilo. Ngilo lo, ngilo. Jadi ngilo perlu sih sadai? Gilo lah. Gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama teman-teman, orang-orang sebelah ya, para Polycarpus dan laskar-laskarnya itu begitu sombong dengan cara ibadah mereka. Mereka katakan apa? Ibadah mereka itu nggak banyak aturan. Bahkan pendeta Gilbert Lumondong membanggakan bahwa ibadahnya orang Kristen itu nggak perlu harus bersih-bersih, nggak perlu banyak aturan gitu ya. Walaupun dia menekankan ya karena bayar 10%. Tetapi Polycarpus yang lain itu selalu membanggakan juga. Mereka bilang, ya inilah hebatnya kami. Kami kapanpun bisa berjumpa dengan Tuhan kami. Kami kapanpun bisa komunikasi dengan Tuhan kami. Nggak perlu ada jam-jam khusus. Beda dengan umat muslim. Nah, itu yang sering juga ya disampaikan oleh para laskar Polycarpus. Mereka selalu ngomongnya gitu. Kami ini anak Tuhan. Kalau kalian hamba, umat muslim hamba. Jadi menghadapnya ada jamnya. Ada jam tertentu. Nggak bisa suka-suka. Kalau kami bisa suka-suka, saking bisa suka-sukanya, ada yang menghadap Tuhannya, itu saat di toilet. Bayangkan, dia lagi boker, ya, lagi buang keperluan dia itu, tiba-tiba dia berdoa sama Tuhannya. Saya sampai bingung ya. Itu saking dekatnya, atau saking tidak menghormati Tuhannya. Kalian yang nilai sendiri. Jadi mereka bilang, mereka saking dekatnya itu bisa di toilet pun jadi. Tiba-tiba toiletnya mampet, minta tolong sama Tuhannya. Nah, itu ada kesaksian seperti itu. Ada yang kesaksian, tiba-tiba toiletnya mampet, dia minta tolong sama Tuhannya, Tuhannya datang menolong untuk membereskan toiletnya. Ini apaan gitu? Itu bukan dekat, itu penghinaan kepada Tuhanmu. Itu penghinaan. Bagi kami itu penghinaan, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi bagi mereka, itu satu kebanggaan. Bahkan mereka bilang, lihat ibadah kami. Bisa sampai kepenuhan roh gitu kan. Menggelegar-gelegar, joget-joget, loncat-loncat, salto-salto. Bahkan ada yang sampai lepasin baju. Wih, ngeri ya teman-teman ya. Lepasin baju teman-teman. Inilah yang ngeri di ibadah kawan-kawan kita ini. Dan menurut pendeta Mel Atok, itu ibadah yang salah. Nah, kali ini agak mending nih, Mel Atok ini agak normal ya. Setelah sekian lama, saya lihat pendeta Mel Atok ini ngawur. Untuk kali ini saya lihat agak mending dia. Agak normal sedikit. Akhirnya ya. Akhirnya bisa agak normal sedikit. Saya nggak tahu apa yang sedang menjangkit pendeta Mel. Nah, tapi untuk kali ini, karena dia sepemahaman dengan kita, saya harus katakan, udah mulai agak normal dia. Saya nggak tahu apakah karena setiap hari kita bahas, ya kita kasih lihat data-data, sehingga mulai nih otaknya agak waras lagi gitu. Kita tahu tahun lalu pendeta Mel itu bagus. Pendeta Mel Atok tuh tahun lalu, saat dia mengakui bahwa dia bangga dengan Islam yang jadi mayoritas. Nah, itu bagus. Tapi makin ke sini entah kenapa mulai terpengaruh dengan Polycarpus. Mungkin karena kepanasan juga. Melihat Bang Zuma, Kodondi ya, mensyahadatkan banyak sekali orang Kristen, dan dia lihat banyak sekali domba-domba yang sekarang memutuskan untuk tidak lagi mau menjadi domba. Nah, mungkin mulai panas terus diprovokasi oleh orang-orang sekitarnya. Nah, mulai terpapar dia. Terpapar virus Polycarpus. Tetapi saya doakan ya, setelah kita berikan tontonan-tontonan, bukti-bukti bagaimana kelakuan bejat dari Polycarpus, ini bisa membuat pendeta Mel bertobat. Apalagi video yang kemarin ya, bagaimana Pak Bom-Bom dan Polycarpus yang lain tuh berantem. Wah, itu luar biasa. Skandal-skandal pencabulan terbongkar. Jadi pendeta Mel Atok setengah mati membela kekristenan, sedangkan Polycarpus ini setengah mati juga untuk merusakkannya. Jadi yang satu berjuang setengah mati, yang satu lagi berjuang juga, tapi berjuang untuk merusakkan. Semoga dengan video-video itu pendeta Mel mulai bisa bertobat ya. Dan kita bisa lihat bahwa cara ibadah menggelegar-gelegar ya, kelepar-kelepar, buka baju dan sebagainya itu bagi sebagian orang-orang itu suatu hal yang benar. Itu suatu hal yang benar bagi sebagian orang. Sebagian orang Kristen terutama.
Ya, kalian bisa lihat contohnya ini teman-teman ya. KKR surga terbuka. Wih, ngeri teman-teman. Surga terbuka terus malaikat roh-roh kudus turun teman-teman. Lihat nih. Menggelegar-gelegar mereka teman. Wah, lihat tuh. Menggelegar-gelegar. Semua orang di lapangan menggelegar teman. Ya, 10.000 pemuda Kabupaten Dairi Sidikalang mengalami pesta lawatan. KKR surga terbuka. Wih, bisa terbuka surga. Tapi ini nggak terangkat mereka ke atas. Padahal sudah terbuka. Kenapa mereka nggak terangkat ya? Kalau bisa harusnya langsung terangkat aja ke atas. Biar cepat selesai gitu kan. Tapi kita tonton dulu bagaimana ya gelepar-geleparnya mereka. Nanti Pendeta Melato akan jelaskan bahwa cara ibadah seperti ini salah. Jadi ini bukan dari Tuhan. Ini dari setan menurut Pendeta Melato. Jadi bukan surga yang terbuka, neraka yang terbuka. Ini menurut Pendeta Melato ya, bukan saya. Nanti kita akan bandingkan juga dengan penjelasan dari Ustadz Felix Xiao ya. Bagaimana sebenarnya cara beribadah yang kusyuk, yang benar, ya, yang sesuai gitu, yang pantas. Bagaimana manusia itu menyembah Tuhan yang benar secara pantas. Nanti kita akan jabarkan juga. Tapi sebelumnya kita tonton dulu ini ya, menggelepar-geleparnya.
come as you are. The pastor bears his soul, and more. Let's be more listening. Let us hear exactly what you've got planned for us, Father. We ask these things in Jesus' name. Amen. It's okay to drop in and drop your clothes. On this day, most were covered up because of our cameras, but they insist they're comfortable receiving the Word of God from a pastor in his birthday suit. I really don't think God cares what you wear when you worship. The thing is worship. But ask people outside this congregation about a naked church, then you'll get this reaction. A who? Oh my goodness. Do you think it's disrespectful at all? Yeah. No, it's not disrespectful to God. Absolutely not. I wouldn't be here. Some of the biggest moments in Jesus' life, he was naked. When he was born, he was naked. When he was crucified, he was naked. And when he arose, he left his clothes in the tomb, and he was naked. If God made us that way, how can that be wrong? Why do they do this? Well, I've got to come forward. I've wasted enough time. I've got to come forward. I've got to break out of the stall. Shake your neighbor's hand and say, I've got to break out. E quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ser batizado, porque Jesus está às portas. Ele vem, ele vem, ele vem. Oh, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu quero convidá-los a estar. Ngeri ya teman-teman ya. Wah, sebenarnya masih banyak yang lebih ekstrim, tapi nggak bisa saya putarkan. Ya, ada sebagian malah videonya sudah di take down sama YouTube, saking terlalu ekstrimnya. Dan saya nggak boleh tampilkan yang terlalu ngeri, bahkan di luar negeri itu ada yang sampai buka baju. Yang di Indonesia mungkin ada, tapi nggak kerekam ya, mungkin nggak ada yang videokan. Ada yang sampai buka baju, ada yang sampai aneh-aneh teman-teman. Tapi kita juga nggak berani tampilkan, nanti kena pelanggaran dari YouTube ya, jadi harap dimaklumi. Ya, harap dimaklumi. Jadi yang seperti ini, mereka klaim sebagai pekerjaan Roh Kudus. Ini nggak benar. Klaim seperti ini yang jahat, teman-teman. Seakan-akan Roh Kudus itu membuat orang jadi kerasukan. Kerasukannya tuh liar, kerasukannya tuh merusak. Kalian bisa lihat, orang-orang seperti ini, itu selesai sadar, itu capek sekali. Capek sekali. Itu seperti orang yang baru mabuk. Orang kalau habis selesai mabuk tuh sakit kepala. Ya sama. Apakah mungkin pekerjaan dari Tuhan seperti ini? Nggak mungkin, teman-teman. Jadi ini adalah pekerjaan roh setan, menurut pendeta Mel Atok, dan menurut beberapa teman-teman pendeta yang lain ya, bukan saya. Kalau saya bilang nanti komplain mereka, wah laporkan dia, ya, dia sudah menghujat dan sebagainya. Loh, saya cuma menyampaikan kok. Ini pendeta Mel yang bilang, dan pendeta yang lain juga. Bahkan kalau MYM ya, si mampet itu lebih sadis lagi. Wah itu nggak benar, bla 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 kan. Tapi kalau dia, saya nggak mau putarkan, karena saya rasa orang Kristen juga banyak yang nggak percaya dengan pendeta Muriwali. Kalau Mel Atok masih dihormati lah. Masih agak dihormati. Ya, itu mending kita dengar penjelasan dari pendeta Mel aja. Kan begitu. Tapi sebelumnya saya juga mau sampaikan ya. Bahwa banyak teman-teman Kristen berpikir bahwa makin kuat goncangannya, makin rame yang menggelepar-gelepar, hadiratnya makin besar. Ya sekali lagi, hadiratnya besar. Tapi apakah itu hadirat Tuhan atau hadirat setan? Ini yang teman-teman harus hati-hati. Ada orang bilang gini, wah nggak mungkin tuh dari setan, buktinya saya senang. Ya iya, karena kamu sudah melampiaskan emosi kamu. Kamu lagi stres nih teman-teman. Ya kamu lagi stres, terus kamu ambil piring, kamu lempar-lemparin sampai pecah. Selesai itu pasti kamu senang. Selesai itu kayak lega kamu, melampiaskannya. Tapi apakah itu benar? Dengan melempar-lempar piring gitu. Nggak benar kan? Ya sama seperti ini. Memang kamu akan lega, tapi ini nggak benar. Setan mempengaruhi manusia, itu sampai manusia nggak sadar mana yang benar, mana yang enggak. Kalian nggak bisa lagi membedakannya. Itu baru namanya pekerjaan setan. Bukan menyuruh kamu membunuh, mencuri gitu. Itu anak kecil juga tahu itu setan. Anak kecil pun tahu itu pekerjaan setan. Coba tanya, mencuri itu pekerjaan siapa? Tuhan atau setan? Siapa yang mempengaruhi manusia? Coba tanya anak kecil. Bahkan anak TK sekarang pun udah tahu. Setan nggak seperti itu. Setan membuat kamu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Diputar balikkannya semua. Diputar balikkannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati. Sangat hati-hati. Kita akan dengarkan dulu penjelasan pendeta Mel ya. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana cara ibadah yang benar. Ya, cara ibadah yang benar. Jadi pendeta Mel jelasin bahwa ini cara yang nggak benar.
Kalau ada yang sampai loncat-loncat, jingkrak-jingkrak seperti yang tadi, itu nggak benar. Bahkan sampai melepaskan baju, aduh apaan itu? Nanti Ustadz Felix Xiao akan jelasin cara ibadah yang benar tuh gimana. Bagaimana pantasnya sebagai ciptaan kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan kita. Ini teman-teman harus belajar. Ya, teman-teman benar-benar harus belajar. Oke, kita dengarkan dulu. Pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang terakhir. Siap. Ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu rebah bahkan sampai telanjang adalah Alkitabiah dengan dasar firman Tuhan dari 1 Samuel 19 ayat 23 sampai 24. Apakah benar demikian? Oh, itu hamba Tuhannya harus belajar banyak itu. Itu pasti ambil dari cerita Daud kan? Ya. Cerita Daud memang menarik, tapi tidak telanjang bulat. Dalam artian apa? Itu terlalu semangat Raja Daud. Tapi ingat, saudara-saudara, cara tafsir Alkitab itu ada Alkitab, ada bagian-bagian yang bersifat deskriptif, ada yang bersifat didaktis. Deskriptif itu hanyalah cerita yang menggambarkan peristiwa-peristiwa pada waktu itu dan tidak harus dipaksakan menjadi rumus. Ya. Kita harus bandingkan dengan teks-teks yang lain. Misalnya konteks telanjang. Sedangkan hidup dalam kasih itu kan dalam 1 Korintus 13 salah satu manifestasi kasih itu sopan. Jangankan bilang telanjang. Pergi gereja pakaian kata-kata tabala sini tabala sana, penonjolan tubuh sini sana. Itu saja tidak tepat. Mendatangkan dosa. Ya, menjadi batu sandungan. Apalagi bilang Roh Kudus. Ya, tabanting-tabanting sampai telanjang lagi, itu lebih repot. Baca itu ayat-ayat seperti ya Markus 1 ayat 26, Markus 9 ayat 20 dan lain sebagainya. Ayat-ayat itu mengingatkan orang yang tabanting-tabanting, taguling-taguling itu justru pekerjaan setan. Saya omong ada dasar nih, saya tidak sembarang. Coba Markus 1 ayat 26 bilang apa? Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Roh jahat yang goncang. Markus 9 ayat 20. Bukan roh Tuhan. Ya. Lalu mereka membawanya kepadanya. Perhatikan. Waktu roh itu, ini roh jahat setan ya. Roh itu melihat Yesus. Anak itu segera, perhatikan, digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting, itu tabanting ke tanah. Dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Anda jangan pakai cerita Daud menarik sebagai rumus. Itu cerita. Wah, bahaya kalau semua cerita kita pakai jadi rumus. Ya. Contoh, orang yang cabu alis pertama. Kalau saudara baca di Alkitab. Itu Isabel. Isabel itu jahat. Apakah Isabel cabu alis jadi ibu-ibu sekarang tidak boleh cabu alis? Wah, ibu-ibu ini bebela ibu-ibu nih. Iya tuh. Ibu-ibu beli pamer Tuhan pakai. Maksudnya jangan gara-gara ada satu orang jahat. Oh. Ya, di sana dikatakan 2 Raja-Raja 9 ayat 30 tuh ya. Sampailah Yehu ke Israel ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasilah kepalanya. Mencalak itu mencabu alis. Masa gara-gara Isabel cabu alis, lalu ibu-ibu tidak boleh cabu alis. Ibu-ibu gembala tidak boleh cabu alis. Kan tidak begitu. Ya, apa gara-gara Yudas jadi bendahara, jadi kita tidak boleh jadi bendahara. Karena bendahara itu Yudas. Kan tidak begitu. Atau Yesus jalan di atas air. Jadi saudara cuma mau jalan di atas air. Pulang ke Rote sana, dia bilang, awi deh saya susun mau beli ini tiket ferry cepat deh, ferry lambat deh, keluarga di Lole Surindu ini. Deh saya mau jalan di atas air sama ke Alkitab catat Tuhan Yesus jalan di air deh. Saya rencana son pakai tiket lah deh, ini saya jalan ini. Saudara, hati-hati ya, buaya sekarang lagi banyak di Bolok dan di beberapa daerah termasuk Katapang 1 dan Tedis. Jadi saya sarankan jangan bilang saya mau jalan di air deh, buaya deh, Iulia ini. Dong pikir awai deh, ini su hadiah Paskah ini. Su Paskah masuk Pentakosta baru hadiah.
Maksud saya ini, saya ngomong kalakar, tapi jangan bilang jalan di air lalu kita jalan di air. Masa Daud telanjang jadi Roh Kudus bikin telanjang orang. Itu kan kerja bodoh. Harus tafsir Alkitab baik-baik. Yang bersifat rumus itu didaktis. Isinya perintah, janji, larangan. Perintah, ingat dan kuduskan hari Sabat, ampuni orang, dan lain sebagainya. Ikut itu, larangan. Jangan pancuri, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Itu rumus. Janji, cari dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan, kebutuhan ditambahkan, itu rumus. Ya, pelayanan, penginjilan, ketahuilah, aku menyertai kamu, itu rumus. Tapi kalau telanjang Daud, telanjang bukan rumus dong. Jangan gila dong, ya kan? Roh Kudus kerja itu orang bertobat. Pemalas gereja dari rajin gereja, mulu bamaki jadi mulu penuh kasih. Dulu tidak tahu togor orang, sekarang rendah hati luar biasa. Dulu pelit sampai kalau lewat Oebelo, seluruh kanik Oebelo sujud menyembah dia dan berkata, nenek moyang kita telah lewat ke sini. Karena dia kakeknya luar biasa. Ya, kanik Oebelo itu gambaran orang kikir di NTT itu istilahnya kanik Oebelo. Nah. Kolete 1000 terus, Tuhan Yesus tidak berubah. 1000 jadi tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tapi dia memprotes gereja, lebih dari kasih 100 juta. Padahal 1000 nih. Ya, dan lain sebagainya. Roh Kudus kerja berubah, bertobat, semangat melayani, beritakan Injil, ampuni orang, banyak berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan di akhir khotbah ini saya mengucapkan selamat ulang tahun buat orang tua kami, Bapak Morton. Tuhan Yesus memberkati Bapak Morton ya, panjang umur, sehat selalu Tuhan. Allah mengatakan khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu artinya khusyuk. Nih saya kasih tahu ya. Pernah saya ceritakan ya, kapan Ramadan saya yang paling berkesan? Ketika saya hampir mati. Ketika saya hampir mati, itulah Ramadan paling berkesan, itulah sholat subuh paling berkesan. Saya kecelakaan ketika mau ngisi sholat subuh ke Bintara. Jadi dari Jakarta ke Bintara naik tol kecelakaan. Itu kecelakaan kejadiannya sebelum subuh, gelap semuanya. Dan saya setelah kecelakaan beres-beres segala macam, ngelihat mobil saya ringsek. Saya nggak mikirin apapun, nggak mikirin mobil, nggak mikirin seluruh duit saya di mobil yang berceceran, barang-barang bawaan saya berceceran, nggak saya pikirin sedikit pun. Laptop nggak saya cari, yang saya pikirin apa? Belum sholat subuh. Pas sholat subuh, itulah sholat subuh paling berarti seumur hidup saya tuh. Kenapa? Hampir mati. Makanya benar kata Allah, alladzina yadhunnuna, ada orang-orang yang mereka yadhunnun, mereka berprasangka kuat, benar-benar yakin bahwasanya mereka akan mulaku rabbihim, akan berjumpa dengan Allah, wa annahum ilaihi rajiun, bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah. Saya sering buka satu gambar, tahun 2009 ada satu gambar terkenal banget. Ada mujahid yang di Palestina yang mereka sholat sambil senjata-senjatanya ditaruh di situ. Lawannya siapa? Lawannya Israel. Senjatanya lebih bagus mana? Itu ibarat apa ya, sudah secara matematis mereka nggak mungkin menang. Secara matematis mereka nggak mungkin menang. Dan mereka sholat sebelum mereka jihad. Saya nanya pada orang-orang yang lihat gambar itu, kalau Anda di situ kira-kira sholatnya khusyuk atau tidak? Khusyuk atau tidak sholatnya? Pasti khusyuk banget. Itulah, dan gak ada sholat lebih khusyuk daripada, kenapa? Setelah itu Anda yakin Anda pasti mati. Paham sampai di sini? Contoh lagi. Rasulullah pernah bilang pada satu waktu, besok perang yang jadi panglima adalah Zaid bin Haritsah. Kalau Zaid wafat, maka ganti dengan Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far wafat, ganti dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat, ganti dengan yang lain. Kalian yang pilih. Berarti orang sudah pasti belum 3 ini pasti meninggal. Orang udah tahu 3 ini pasti wafat. Kalau Anda jadi Zaid, kira-kira gimana? Kira-kira malam tuh Anda tidur atau tidak? Sholatnya khusyuk atau tidak? Lah ini besok cepat mati. Pasti mati nih, Rasul gak mungkin bohong. Maka Anda pasti sholatnya khusyuk. Satu lagi, saya itu dulu sebelum kakak saya masuk Islam, saya gak pernah bisa maafin dia. Kapan saya bisa maafin dia? Di mimpi. Pas saya yakin saya mau mati. Di mimpi itu cerita saya udah mau mati tuh. Itu saya maafin semua orang. Coba bayangin ya. Bukan kemarin. Barusan
barusan semalam saya lihat ada meme, ada orang Cina, dia sebarin duit di rumah sakit. Sebarin duit di rumah sakit. Bener-bener duit disebarin di rumah sakit, dilempar-lempar. Kenapa? Dia divonis sama dokter kanker dan mati pekan depan. Kanker dan mati pekan depan. Dia bawa duitnya semuanya cash, dia bilang dokter selamatin hidup saya. Dokternya bilang gak bisa, ini sudah pasti. Secara ilmu kedokteran sudah pasti. Dia bilang, dia lempar-lempar duitnya dan bilang percuma punya duit banyak, gak bisa kita beli hidup. Artinya apa? Kalau Anda yakin mau mati, Anda yakin benar mau mati ya, Anda akan fokus betul pada akhirat, itu sudah pasti. Makanya Allah katakan siapa orang-orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan kunci khusyuk adalah Anda yakin ketemu Allah dan Anda akan kembali kepada Allah. Orang pasti khusyuk. Makanya sebelum sholat, Anda kan disuruh bayangin dulu gimana kalau ini sholat yang terakhir. Dulu ketika saya lagi sering pergi keluar kota, kapan saya paling baik sama istri saya? Istri saya sudah hafal, saya paling baik sama istri saya kalau saya lagi mau pergi keluar kota. Kenapa? Karena ketika saya pergi keluar kota, bertambah keyakinan saya. Jangan-jangan saya mati di jalan. Paham ya? Apa maksudnya? Loh kalau Ustadz di rumah emang gak yakin mati? Ya yakin pasti mati, cuman kan di rumah. Kalau pergi keluar kota kan jauh. Maka kemudian pernah lihat orang zaman dulu pergi haji? Orang zaman dulu pergi haji pas sebelum ada internet, pas sebelum ada telepon, sebelum ada apapun metode komunikasi, kayak apa orang pergi haji? Anda tahu Walimatus Safar itu tujuannya untuk apa? Betul, ngelepas orang seolah-olah orang tuh gak bakal balik lagi. Itu Walimatus Safar tuh. Lah kenapa? Minimal berapa bulan tuh mereka pergi naik kapal? Bisa dipahami ya maksudnya ya. Artinya orang zaman dulu lebih ngerti khusyuk karena gak ada handphone Pak. Kita sekarang ada handphone. Jadi hidup kayak masih panjang. Makanya kata Rasulullah sebaliknya Rasul katakan jauhkan diri kalian daripada tulul amal. Apa itu tulul amal? Berangan-angan panjang. Seolah-olah akan hidup lama. Karena kalau Anda merasa hidup lama, Anda pasti akan menunda ibadah. Siapa yang menunda ibadah? Yang sholat zuhur dan yakin asar masih ada. Betul begitu? Siapa yang menunda untuk sholat? Yang dia merasa bahwasanya dia masih bisa ada waktu sampai asar. Kan gitu, maka dia nunda sholat. Coba kalau dia nggak ngerasa ada waktu lagi, pasti akan keluarin semuanya. Bisa dipahami? Berarti khusyuk adalah keyakinan akan kembali kepada Allah. Makanya yang lebih banyak khusyuk itu orang tua atau orang muda? Kenapa yang tua lebih khusyuk? Benar. Karena yakin mau mati sebentar lagi. Maka penting itu perasaan mau mati sebentar lagi. Ustadz Fatih Karim itu dia punya di lemarinya punya kain kafan. Punya kain kafan. Artinya setiap kali dia buka lemari mau ngambil baju ada kain kafan di situ. Berarti kalau sudah lihat kain kafan di situ kira-kira kepikir nggak mati? Kepikir. Zikrul maut itu penting. Karena zikrul maut itu banyak menghalangi orang dari perbuatan maksiat. Zikrul maut, mengingat mati. Maka sering-sering ingat mati. Kalau kita sering-sering ingat mati, gak akan ingat lagi kerjaan. Kerjaan itu kan kita ingat karena masih ada waktu kita anggap. Tapi kalau kita merasa udah gak ada lagi waktu, kita akan fokus pada sesuatu yang benar-benar penting. Saya contoh misalnya kalau saya ditanya, kalau saya misalnya tahu besok itu saya mati misalnya, apa yang saya lakukan hari ini? Kira-kira apa? Ngobrol ke istri, ngobrol ke suami, ngobrol ke anak gitu kan ya, ngobrol ke orang tua gitu kan ya. Akan kepikir saya ngobrol kepada haters? Enggak, kepikir saya update status. Paham ya? Karena kalau kita udah mau mati, yang kita prioritaskan adalah yang paling penting. Dan kita tahu yang paling penting adalah sholat. Punya duit, sedekahin gak? Untuk apa lagi yang gak bawa mati? Itu kan ya. Lah, tapi kan nanti masih ada istri, dia bisa cari sendiri. Sekarang gimana caranya saya harus egois terhadap diri saya sendiri karena mau mati. Makanya orang mau mati itu biasanya egois. Egois terhadap pahala, insya Allah ya. Bisa dipahami maksudnya. Karena gini loh, benar kita ninggalin orang-orang itu benar. Tapi gini loh, yang namanya rezeki kita itu adalah yang kita pakai atau yang kita sedekahkan. Itu yang rezeki kita. Karena belum tentu yang kita tinggalkan itu rezeki kita. Lah kalau dimanfaatkannya untuk kebaikan.
Kalau dimanfaatnya bukan untuk kebaikan, malah jadi fitnah. Tinggalin harta, ternyata anak-anak ribut. Banyak gak yang kayak gitu? Bukannya jadi fitnah. Saya bilang itu belum kering kuburan ibu kamu, belum kering kuburan bapak kamu. Udah ribut masalah jualan rumah dibagi rata. Serius aja, paham gak sih maksudnya? Nah jadi yang penting itu kan bukan fisik, tapi bagaimana caranya nyiapin non fisik. Nah intinya adalah kalau sholat, ya jangan sampai kayak saya ya, udah mau mati baru mau khusyuk gitu ya. Jadi ya cobalah menghadirkan bagaimana caranya seolah-olah kita tuh akan mati. Saran saya apa? Saran saya pertama, sering-sering pergi ke kuburan. Liatin tuh orang-orang yang dikubur. Kalau ada orang meninggal, datang takziah. Perhatikan omongan orang-orang di situ. Itu pengingat mati tuh. Makanya kalau ada orang takziah, saya paling senang tuh duduk di situ dengerin ngomongan orang. Nah itu omongannya, ya Allah nggak nyangka saya. Masih muda ya Allah. Nggak ada sakit-sakit acan. Begitu ya. Nggak ada tanda-tanda maksudnya. Tiba-tiba mati. Paham ya? Sementara ada orang tua nggak mati-mati. Nah itu bagus untuk yang muda-muda. Oh ternyata mati. Itu bukan karena umur ya. Tahu kata Rasulullah mati itu punya 100 sebab. Mati itu punya berapa sebab? Setiap orang-orang akan dikelilingi 100 sebab kematian. Yang muda dapat 99, yang tua dapat 1. Mati karena tua itu cuma 1 sebab. Selain itu ada berapa? Paham? Artinya orang muda itu lebih banyak yang mati daripada orang tua. Karena orang tua mati cuma karena 1 sebab. Sebab tua. Lah yang muda, tabrak busway, sambar petir. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan pernah merasa aman. Ustadz jangan ngomong mati terus dong Ustadz, pamali. Gak ada pamali ngomong mati. Justru gara-gara Anda pamali ngomong mati, Anda maksiat terus. Justru mati itu harus diomongin terus. Sahabat-sahabat bahkan ada yang buat liang lahat di rumah. Coba wahai diriku, coba bayangin kalau kamu sudah di situ, cuma bisa baring ngadep ke kanan, nggak bisa gerak-gerak. Apa nggak pegel di situ? Paham maksudnya? Maka ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya, kamu nggak capek? Sudah disiksa di penjara, tangan hilang 1, nggak bisa gerak gara-gara dicemeti, masih mau memperjuangkan Islam, masih mau kemudian aktivitasmu nggak habis-habis, kamu udah nulis buku banyak, ilmumu banyak, kenapa kamu kayak nggak berhenti-berhenti? Kenapa kamu kayak nggak capek? Apa kata Imam Ahmad? Dia bilang gini, istirahatku adalah ketika kakiku sudah nginjak ke surga. Dia bilang gini, tenang ada banyak waktu istirahat, nanti di kuburan kita tidur terus. Paham ya? Jadi di sini jangan tidur terus. Nanti Anda akan banyakkan tidur di situ. Puas-puasin aja nanti di situ. Nah di dunia itu saatnya berlelah-lelah. Saatnya bercapek-capek. Saatnya beraktivitas. Karena nanti di situ tidur terus. Apa nggak bosan Anda tidur terus? Nanti di sini tidur terus, di sana tidur terus. Itu kan ya. Bisa dipahami kira-kira maksudnya. Nah jadi itu tentang masalah khusyuk. Sering-sering ke kuburan, duduk di situ. Jangan main domino tapi. Itu kan ya. Iya, ingat mati. Yang paling bagus tuh lihat ada orang yang dikuburin tuh paling bagus tuh. Lihat tuh keluarganya ngomong apa. Dan lihat tuh orang dikuburin tuh. Awalnya rame banget kan ya. Ustadz Felix meninggal misalnya. Nanti kalau saya meninggal datang aja ya. Itu pasti rame insya Allah ya. Nah, tetapi serame-rame apapun orang meninggal ya. Lihat siapa yang ada di situ? Teman-temannya pulang dulu ya. Lagi ada tamu di rumah, pulang dulu ya. Lagi ada anak-anak di rumah masih belum makan. Teman-temannya pulang, semua pulang. Yang tinggal di situ siapa? Anak-anak saya, istri saya. Anak-anak saya suruh pulang dulu, istri saya tinggal di situ. Paling sampai sore. Gitu ya. Emang dia mau di situ selama-lamanya? Dia aja kerjaan juga kali. Bisa dipahami ya? Dia pulang juga. Artinya kita sama siapa? Kita sendiri, nggak akan kita ditemenin oleh manusia. Artinya kalau kita sudah lihat kayak gitu, oh ya berarti kata Allah siapa? Yang nemenin adalah amal-amalnya. Maka sholatnya akan jadi cahaya, maka sedekahnya akan jadi lampu di situ, diluaskan kuburannya, pagi-pagi diliatin surga, sore-sore diliatin surga, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih makan. Allah kan bilang gitu kan ya, kalian sangka orang-orang di dalam kubur kalau dia soleh, dia terputus daripada rezeki. Enggak, katanya Rasulullah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan soleh dan solehah, dia setiap hari akan ngelihat keluarganya, lalu kemudian bilang, kesian ya kalian ya.
Kesian ya kalian di dunia ya, masih lapar, masih takut, masih sedih. Gue di sini udah enak banget, lu cepet-cepet aja mati gitu. Serius, karena dia udah tahu dunia ini tempat bersedih. Dan ternyata akhirat adalah tempat bersenang. Bagi yang punya amal. Jadi sering-sering ingat mati, itu caranya untuk khusyuk. Sangat clear ya teman-teman. Kalau Ustadz Felix Xiao yang ngomong itu penjelasannya luar biasa. Saya rasa nggak perlu saya tambahin lagi ya. Paling saya cuma bilang bahwa Pendeta Mel ini cukup benar kali ini. Dari sekian banyak pernyataan blunder-blunder dia belakangan. Dan kita bisa lihat memang kebencian itu sedang ada di dalam Pendeta Mel. Dan ini akan coba kita kikis. Akan kita coba sadarkan kembali Pendeta Mel supaya jangan lagi tersesat mengikuti Polycarpus. Karena kita cinta dengan Pendeta Mel Atok yang benar. Bukan Pendeta Mel Atok yang sibuk nyinyirin umat muslim. Sibuk ngatain Kodondi, Ustadz Kainama ya, dan mualaf-mualaf yang lain. Padahal dia nggak lihat bagaimana kacau balaunya internal dia. Dia nggak lihat bagaimana carut-marutnya internal mereka. Harusnya fokuslah, benahi belakang kamu, benahi internal kamu. Dan sebelumnya teman-teman ya, saya sedikit iklan juga, karena tinggal beberapa hari lagi ya. Tinggal beberapa hari lagi, kita akan mulai aktif di studio baru kita. Sebenarnya sudah mulai sih. Saya sudah mulai buat video ini pun juga di sana nih sekarang. Ya, ini saya buat di sana. Dan bagi teman-teman, jangan lupa ya. Bagi teman-teman untuk mendukung perjuangan kita juga punya channel yang lain selain channel ini. Yaitu channel yang kita gunakan untuk podcast nanti. Jadi kita punya satu channel yang memang untuk podcast secara live. Kalau ini kan kalian nanya, kenapa nggak open cam? Ya, yang di sini kita nggak open cam, tapi di situ, di channel satu lagi kita open cam, dan kita akan undang narasumber-narasumber untuk ngobrol, sama seperti channel-channel podcast pada umumnya lah, mengundang narasumber untuk bicara, ngobrol, dan untuk channel Kisah AMC ini yang kita undang adalah para mualaf, para penggiat, ya penggiat lintas iman, para apologet, yang kita undang, kita tanya pandangannya, terutama kisah-kisah para mualaf, kisah-kisah hijrah, kisah-kisah perjuangan Islam. Jadi nama channelnya Kisah HMC, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Kita akan pakai channel ini mulai minggu depan. Ya, mulai minggu depan. Dan bagi teman-teman yang ingin membantu pembangunan studio kami, karena masih banyak juga yang masih kurang ya, masih banyak hal yang kurang. Bagi teman-teman yang ingin membantu, dapat juga disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung perjuangan kami ini ya. Oke, kita kembali kepada penjelasan ya. Jadi Pendeta Mel sudah mengungkap bahwa ini bukan pekerjaan Roh Kudus. Dan saya harap teman-teman Kristen bisa ngerti. Kalian bisa ngerti gitu. Jangan kalian selalu berpikir bahwa karena di gereja kalian seperti itu, artinya itu yang benar. Kalian harus cari tahu dulu. Benar nggak Yesus ajarkan seperti itu? Pernah nggak Yesus habis mengajar orang-orang menggelegar-gelegar seperti itu? Coba saya tanya, pernah nggak? Kalau nggak pernah, ngapain kalian ikuti? Bukankah Kristen itu pengikut Yesus? Kenapa makin ke sini yang kita lihat bukannya mengikuti Yesus, malah mengikuti Paulus? Ya, coba saya tanya, kalian ikut siapa sebenarnya? Kalau memang ikut Yesus, ya benaran. Benaran kalian pelajari cara hidup Yesus seperti apa. Bagaimana Yesus menyembah kepada Tuhannya. Bagaimana Yesus beribadah. Apa yang dilakukan Yesus. Apa pantangan-pantangan dalam hidup Yesus. Bukankah Yesus juga tidak makan babi? Bukankah Yesus juga disunat? Bukankah Yesus juga beribadah dengan sujud menyembah? Apakah di gereja sujud menyembah? Coba saya tanya. Apakah Yesus pernah mengatakan beribadah di gereja? Coba kalian renungkan kembali. Kalian cari tahu, sebenarnya Yesus nih ngajarkan apa? Bahkan agama Kristen tuh istilah baru, teman-teman. Yesus mengatakan ajarannya adalah the way, jalan kebenaran. Ya, jalan kebenaran dan hidup. Bukan Kristen. Nggak pernah Yesus bilang Kristen. Artinya apa? Pelajari lagi. Apa itu the way yang diajarkan Yesus? Bagaimana biar kalian serupa dengan ajaran Yesus tersebut? Bukan serupa dengan Polycarpus. Ini yang teman-teman harus hati-hati. Makin ke sini kita lihat, kekristenan tuh makin serupa dengan Laskar Polycarpus. Mohon maaf, ini harus saya katakan. Makin ke sini Laskar Polycarpus mendominasi. Seakan-akan Kristen itu seperti mereka. Padahal, jelas-jelas ya, itu ajaran sesat. Polycarpus itu bukan Kristen.
Mereka hanya menumpang nama Kristen untuk tujuan mereka. Ini yang hati-hati. Saya nggak henti-henti ngomongin ini ya. Mungkin sebagian teman-teman bilang, udahlah bang, nggak usah dibilang lagi. Nggak bisa. Saya kasihan dengan teman-teman Kristen yang terpengaruh oleh mereka. Maka kita harus suarakan terus. Manusia itu gampang pelupa. Gampang sekali pelupa. Nggak usah jauh-jauh. Saya tanya teman-teman lah. 3 hari yang lalu kalian makan apa? Saya berani jamin 80% lupa. Hanya beberapa yang ingat, itu pun karena berkesan makanannya. Sangat berkesan. Tapi kalau saya mundurin lagi, 5 hari yang lalu kalian makan apa? Paginya, siangnya, malamnya. Pasti lupa. Manusia itu cepat lupa. Untuk itu kita akan ingatkan terus, reminder terus. Agar teman-teman Kristen jangan terpengaruh menjadi laskar Polikarpus. Ini yang bahaya. Bahaya. Kenapa umat muslim itu sholat 5 kali? Supaya kita ingat Allah selalu. Supaya kita ingat apapun yang kita lakukan, itu kita minta penyertaan kepada Allah. Jadi kita lakukan sesuatu itu, ya, kita minta kepada Allah untuk dituntun. Itu kenapa sholat pertama, ya, kalau kita bilang kan sebelum kita memulai hari, itu kan sholat subuh. Betul tidak? Sholat subuh itu kita lakukan sebelum kita memulai aktivitas. Sebelum memulai aktivitas apapun. Artinya apa? Tujuannya kita minta tuntunan Allah untuk menyertai segala yang akan kita lakukan selama 1 hari ini ya. Apa saja yang mau kita lakukan, kita minta Allah yang sertai. Sehingga apa? Sehingga bisa berhasil. Sehingga itu apa yang kita lakukan ada berkahnya. Ada orang kan gitu, jago cari duit tapi nggak ada berkahnya. Ngapain? Untuk itu kita minta penyertaan Allah dalam pekerjaan kita supaya pekerjaan kita punya berkah. Ada nih, ada berkahnya gitu. Jangan asal-asalan. Jangan sampai uang setan dimakan hantu, sorry ya. Uang setan dimakan hantu. Coba lihat Polikarpus. Setengah mati mereka nipu sana nipu sini, ada aja masalahnya. Coba lihat hidup Polikarpus, ada yang tenang? Nggak ada. Nggak tenang hidup mereka. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung ya. Dan untuk pembangunan studio kita, itu memang tinggal beberapa hal yang belum siap. Ya, jadi minggu depan pun kita akan mulai. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi karena sudah jadwalnya, saya rasa memang harus segera kita mulai. Ya, nggak mungkin lagi kita tunda-tunda. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.